Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari hal itu, sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah salat. Anna salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalamnya, silatul abdi bi rabbih, mengandung nilai hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Turfa'ul hujubu, turfa'u diangkat, al hujubu penghalang, bainal musalli antara orang salat, wa baina rabbihi azza wa jalla, dan antara Tuhannya, zat yang maha perkasa lagi maha mulia. An Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa nabi telah bersabda, innal abda idza qama fis salati futihat lahul jinanu wa kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih wastaqbalathul hurul ainu wastaqbalathul hurul ainu ma lam yamtakhid au yatanakha, rawahu Tabrani fil kabiri. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, yakni hamba Allah, idza qama, apabila dia berdiri, fis salati, di dalam salat, futihat, dibuka, lahu baginya, al-jinanu, surga-surga. Al-jinan jamak dari jannatun. Ada dua kalimat jamak, ada jannatun, ada jinanun. Wa kushifat, dan dibuka pula, lahu baginya, bagi orang yang salat, al-hujubu penghalang, bainahu antara dirinya, wa baina rabbih dan antara Tuhannya, wastaqbalathu dan menyambut kepadanya, al-hurul ainu bidadari-bidadari yang indah matanya, malam yamtakhid selama dia tidak meludah atau membuang reak, au yatanakha, atau mengeluarkan dahak. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kembali pagi hari ini kita mendapatkan siraman yang sejuk oleh apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat itu adalah silaturahimnya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Silatun, apa makna silatun? Nyambung, ya. Dari kata wasola, wasola yasilu silatan, ya. Lamnya tidak bertasydid, ya. Maka silaturrahimi, ya. Ya. Orang kita silaturrahmi itu udah bergeser itu, ya. Padahal silaturrahimi, nyambung peranakan, itu asalnya. Nah, salat itu adalah tali sambung antara hamba dengan Allah. Berarti orang yang salat 5 waktu dalam satu hari, dia telah menyambungkan silaturahim dengan Allah sebanyak 5 kali. Ditambahkan misalnya rawatibnya, ditambahkan tahajudnya, ditambahkan duhanya, ditambahkan sholat-sholat sunnah yang lain,
berarti semakin dekat silaturrahimnya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, kalau misalnya sudah dekat dengan seseorang karena seringnya silaturrahim, karena saking akrabnya hubungan, kira-kira kalau ada hajat, ada keperluan, itu pakai malu-malu apa enggak? Oh, udah enggak malu-malu lagi, orang sudah biasa hubungan. Saya udah biasa silaturahim sama Ustadz Rosidi, Ustadz Haji Rosidi ya. Ya, misalnya karena komunikasinya lancar, komunikasinya nyambung ya, Ustadz, tas saya sobek nih ya. Boleh nggak saya minta tas sama Ustadz ya? Kan Ustadz kan produksi tas, misalnya begitu ya. Ini misal Ustadz, bukan saya mau minta, bukan ya. Kalau tali silaturahimnya itu sudah bagus, maka tentu kalimat-kalimat seperti ini menjadi tidak canggung. Kemudian pemenuhan dari yang diajak silaturahim juga pasti akan ringan. Oh iya Ustaz, butuhnya yang ukuran berapa? Terus butuh berapa nih? Kebetulan nih lagi produksi yang bagus-bagus misalnya. Udah Ustaz, ayo ke rumah dah, milih misalnya gitu. Nah begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau silaturahim kita bagus dengan Allah, tali sambung kita dengan Allah itu bagus, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pula dalam berbagi kepada kita pasti juga tidak akan pelit. Kenapa? Karena tali sambungnya sudah baik. Tapi coba kalau saya misalnya ya, nggak pernah silaturahim ke Ustadz Rosidi ya, tiba-tiba saya datang ya, pasti batinnya mengatakan, tumben nih Ustadz datang, ada apa ya kira-kira? Jangan-jangan urusan duit nih, mana lagi duit nasibnya kurang bagus nih ya. Udah dipanggil-panggil suruh masuk kantong pada lewat doang misalnya. Begitu saya mengungkapkan nah kan betul ya apa yang saya perkirakan ya. Waduh, harus cari jawaban yang pas ini, kalimatnya apa. Nah begitulah ya, misalnya ya, kita tidak pernah bersilaturahim kepada Allah, tiba-tiba meminta kepada Allah ya, jangan-jangan bahasa Allah ya, lu sih kalau lagi minta doang ingat kemari ya, kalau nggak ada perlunya nggak kemari-mari. Kan ada bahasa begitu ya, ya. Lu udah gue tandain lo ya. Kalau lagi ada perlu aja ingat saya kemari ya. Giliran nggak ada keperluan aja lupa sama kita. Sekalipun Allah tidak demikian ya. Dalam sebuah syair dikatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu wa bani adama hina yas'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yas'alu yaghdabu. Allah akan marah kalau kamu itu meninggalkan minta kepadanya. Kalau kita nggak pernah minta kepada Allah, Allah marah. Sombong amat ya. Hamba sih nggak pernah minta sama yang menciptakan. Maka man lam yad'ullaha yaghdabu alaihi ya. Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya ya. Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Jadi kebalikan dari kita manusia. Kalau kita ya, kalau datang melulu minta melulu bagaimana Pak ya.
Ya, wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Ya, manusia kalau dimintain mulu kesel, marah. Ya. Allah kalau enggak pernah dimintain marah. Ya, sedangkan kita kalau orang minta mulu ke kita bawaannya marah aja, kesel. Itu kebalikannya. Tapi tentu ketika kita sudah membangun tali silaturahim dengan baik, maka kata Rasulullah, futihat lahul jinanu wa kushifat lahul hujubu, ya, wastaqbalathul hurul ainu. Jadi ada tiga keuntungan ketika kita telah istiqamah dalam melaksanakan salat 5 waktu. Yang pertama, Allah bukakan surga. Surga dipersiapkan bagi siapa? Lil musallin, orang-orang yang sudah istiqamah dalam salat 5 waktu. Jadi pintu surga itu di samping kalimat la ilaha illallah adalah istiqamah dalam salat 5 waktu. Siapa yang tegak salat 5 waktu, ya, ada jalan menuju surga. Siapa yang tanggal, ya, yakni tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka tertutup jalan masuk ke dalam surga. Kemudian keuntungan yang kedua, kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih. Allah buka hijab, ya. Allah buka penghalang antara dirinya dengan Allah, karena sebab kita istiqamah salat 5 waktu. Jadi ngeluhnya kepada Allah itu total, maksimal, ya. Karena apa? Komunikasinya sudah lancar, ya. Seperti komunikasinya anak dengan orang tua, atau komunikasinya murid dengan guru. Ketika ada dalam kesulitan, maka curhatnya dikeluarkan semua, ya. Kalau orang curhat kepada orang tua, orang curhat kepada guru, itu nggak ada khawatir menjadi ghibah, ya. Karena apa? Niatannya untuk kebaikan. Ustaz, saya gini, nggak apa-apa itu. Dan guru pasti akan bisa menutupi, ya, curhatan dari murid-muridnya. Itu bukan sebuah aib, tapi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, Allah pun demikian terhadap kita. Kalau kita sudah sholat 5 waktu dengan baik, ya, apa yang tidak bisa diselesaikan kalau sudah curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang sholat 5 waktu dengan baik dan istiqomah, nanti di akhirat akan disambut oleh bidadari. Berapa banyak Pak bidadarinya? Ya, 70 bidadari, sama istri 1, jadi berapa? 71, ya. Bidadarinya 70. Itu dikisahkan di kitab yang satu, ya. Kalau minum itu, ya, airnya lewat tenggorokan kelihatan, saking bening kulitnya, ya. Masya Allah, ya. Kalau dia dikeluarkan dari surga ke dunia, tuh terangnya kayak terang matahari, ya. Kalau ngeludah di laut, air laut tawar, gara-gara ludah bidadari. Berapa banyak? 70. Disiapkan untuk siapa? Orang yang sudah istiqomah sholat 5 waktu. Ulah nanti di surga apa enggak kewalahan, ya, melayani 70 sama 1, ya, 71, ya, enggak, ya. Kenapa? Ya, di tafsir Yasin dijelaskan bahwa tenaga manusia di surga itu 100 kali tenaga di dunia.
karena makanannya seluruhnya menjadi tenaga, energi makanannya tidak ada yang terbuang ya. Jadi nggak ada diproses kemudian jadi mules ke toilet ya, dibuang toilet. Di surga nggak ada toilet ya, jadi semuanya menjadi strong tenaga ya. Kalau baru 71 tenaganya JP, sisa berapa tuh? Sisanya masih banyak. Iya. Masya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, karena itu orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah dengan baik layak kalau disebut sebagai al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang menegakkan sholat 5 waktu berarti sudah melaksanakan perintah Allah. Kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan, ada 5 tanda kalau dia itu masuk kategori orang bertakwa. Ada 5 tanda orang bertakwa. Yang pertama yaitu suhbatus salihin. Dia senang bersahabatnya dengan orang-orang soleh. Tidak duduk kecuali yasluhuddin. Tidak ngumpul kecuali ada salahuddin, ada kemaslahatan agama. Ya kayak begini, kita tidak duduk di sini kecuali ada maslahat agama. Umpamanya dia dipilih oleh masyarakat jadi RT, ya jabatan saya ini saya bawa kepada maslahat agama. Umpamanya diangkat di masyarakat jadi tokoh masyarakat, maka saya berupaya apa yang saya emban ini menjadi salahuddin, maslahat agama. Itu ciri dan tanda orang bertakwa. Maka tidak akan berkumpul kecuali yakin bahwa kumpulan itu adalah kumpulan orang-orang soleh, orang baik. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa itu kalau dia ketambahan rezeki banyak itu nangis ya. Kalau ketambahan rezeki yang banyak ya, tiba-tiba dapat untung besar, dapat rezeki yang banyak, itu dia menangis atau dia khawatir ya. Dia khawatir ya. Khawatir rezeki yang banyak ini bukan menjadikan apa itu sebuah kebaikan, tapi justru menjadi keburukan. Karena biasanya ujian yang berat itu adanya di kekayaan. Banyak orang diuji dengan kemiskinan masih lulus ya. Dia hidupnya miskin, susah, tahajud sepanjang malam masih bisa tiap malam, duha nggak berhenti ya. Ibadah jamaah terus ya. Tapi kalau dia diberikan kekayaan yang banyak, tahajudnya berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Mengapa berhenti? Nah, sibuk urusin dunianya, capek dia. Sholat duhanya berhenti nggak? Berhenti. Orang saya sholat duha biar kaya, udah kaya ya udah selesai. Nah, tuh begitu. Maka banyak orang gagal ketika mendapati ujian kekayaan. Jadi orang bertakwa itu kalau hartanya sedang berlimpah takut jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Orang kalau rezekinya sedikit itu ngomong pelan, tapi kalau rezekinya banyak ngomongnya kenceng. Ngomongnya kenceng, badannya tegap, mukanya ke atas ya. Nah, maka orang yang bertakwa itu
kalau bertambah rizki, bertambah harta kekayaan, itu khawatir jatuh pada perbuatan maksiat. Yang ketiga, orang bertakwa itu tidak menganggap kecil terhadap kebaikan yang diperbuat. Kebaikan yang diperbuat tidak dianggap kecil. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya salat qobliyah subuh itu kan kelihatannya cemen, kecil ya. Tapi tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena tahu pahala salat qobliyah subuh. Apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Rak'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sehingga kalau kehilangan ibadah itu sedih. Ya Allah, berangkat ke masjid sampai masjid udah qomat, nggak kebagian qobliyah subuh. Bapak sedih nggak kebagian qobliyah subuh? Sedihan mana sama kehilangan duit 200.000? Ya, masih sedih kehilangan duit 200.000. Itu berarti belum merasakan ya, indahnya ibadah. Padahal sedang kehilangan dunia dan isinya. Kehilangan dunia dan isinya santai-santai aja. Kehilangan duit 200.000 sumpah serapah ya, marah-marah mulu, temu orang juga sumpah serapah dia. Ya Allah, orang bertakwa nggak begitu. Kehilangan ibadah sekecil apapun sedih ya. Jadi tidak menganggap kecil ya, terhadap nilai-nilai ibadah ya. Nilai-nilai ibadah yang kecil tetap dia kerjakan dengan baik, karena yakin di situ ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya kalau urusan ibadah upahnya besok di akhirat ditempo, sementara urusan dunia upahnya di dunia di kontan. Gitu. Kemudian yang ke berapa? Keempat ya. Ciri orang bertakwa itu menganggap baik orang lain dan menganggap rendah dirinya. Itu kata Sayyidina Utsman begitu ya. Kalau ketemu orang lain, ini orang baik. Temu orang lain, ini orang baik ya. Menganggap dirinya orang tidak baik, sehingga dia melatih diri untuk jadi orang baik. Ketemu orang lain menganggap baik, yang dikoreksi, yang dilihat kebaikan orang itu, keburukannya dipendem. Itu orang bertakwa. Jadi tidak pernah membuka aib orang lain, kecuali yang dibuka adalah sisi-sisi baiknya. Bagaimana Pak kira-kira kalau kita lihat orang lain, yang kelihatan apanya? Kebaikannya apa keburukannya? Jadi kalau kita ingin bisa melihat orang lain itu baik, kemudian kita buruk, kalau kita ketemu orang itu, ingat kebaikan dia kepada kita dan ingat keburukan kita kepada dia. Nah, itu nanti kita bisa memandang dia orang baik. Temu Pak Fulan, Masya Allah, dia orang baik tuh, pernah nolongin saya di saat saya kesulitan ekonomi, dia bantu saya. Akhirnya apa? Dia bisa hormat, bisa hormat. Ingat keburukan kita kepada orang itu, sehingga kita ingin memperbaiki menjadi baik. Tapi kalau sebaliknya, melihat orang lain itu nggak ada baiknya, kecuali keburukan yang kelihatan, sementara melihat dirinya ada kebaikan pada orang lain, maka jangan berharap kita bisa hormat sama orang lain. Jadi kalau kita ingin hormat sama orang lain, yang kita ingat adalah kebaikan orang itu.
Jadi menganggap baik orang lain dan menganggap buruk dirinya, itu ciri orang bertakwa. Ketemu orang yang lebih tua, dia ngomong, ini orang lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya lebih banyak dia dari saya, berarti ibadahnya lebih banyak. Saya ibadahnya kalah sama dia, orang tuaan dia. Melihat orang yang lebih muda, kita berpikir pula dia lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya belum banyak, berarti dosanya masih sedikit. Sementara kita udah banyak umur, pasti lebih banyak dosa. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita ungkap, ya. Nah, ini kan cerminan dari kita sudah istiqomah salat tadi, ya. Menghasilkan nilai-nilai takwa dalam diri, sehingga selalu menganggap baik orang lain dan menganggap buruk diri sendiri. Akhirnya bisa mengkoreksi diri, bukan mengkoreksi orang lain. Mampu mengkoreksi diri dan mengambil teladan dari orang lain, bukan mengkoreksi orang lain merasa diri sudah paling baik. Yang kelima, ciri orang bertakwa, ya, sekalipun itu makanan halal, dia tidak akan menghabiskan makanan demi kenyangnya perut. Itu kata Sayyidina Utsman, ya. Jadi nggak mau makan kenyang sekalipun itu makanan halal. Kenapa? Sebab kalau perutnya kenyang, itu pikirannya suka berubah, ya. Kalau perutnya lapar, ya, perutnya tidak terlalu kenyang, bisa istiqomah. Tapi kalau perutnya kenyang, itu bisa berubah. Apa bahasa orang kita? Mandor kawat, ya. Sama kerjaan kendor, sama makanan kuat. Itu mandor kawat namanya. Sama kerjaan kendor, sama makan aja kuat. Kalau orang Arab nyebutnya Abdul Butun, ya, hambanya perut, ya. Orang kalau kenyang ibadah malas, ya. Ibadah malas. Kalau kenyang, maka yang muncul adalah syahwat, hawa nafsu, ya. Nah, maka sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, terhadap makanan sekalipun halal itu mengurangi, supaya tidak timbul syahwat, tapi timbul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kata Sayyidina Utsman, saya nukil di kitab Nasaihul Ibad, bahwa tanda orang bertakwa itu, ya, ada 5. Sementara takwa itu adalah cerminan dari sebab orang telah melaksanakan salat 5 waktu dengan istiqomah. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainal munafiq as-salat. Perbedaan antara kita orang mukmin, ya, orang yang bertakwa, dengan orang munafik ada pada pekerjaan salat. In shalla fahuwa mu'minun wa in taraka fahuwa munafik. Kalau salat itulah orang mukmin, kalau dia tinggalkan itulah dia orang munafik. Kembali kepada bahasan kita, bahwa salat adalah tali sambung hamba kepada Allah. Maka kalau kita ingin bersambung pertalian hubungan kita dengan Allah, maka kerjakanlah ibadah salat dengan istiqomah, dengan baik dan sempurna. Lebih-lebih adalah salat wajib yang 5 waktu, kemudian ditambahkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, sebelum kita pindah ke yang berikutnya, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana supaya menjadikan antara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini terkait dengan hablum minan nas itu tidak sekaligus pada posisi sholat ya. Tapi di dalam sholat ada hablum minan nas ya. Bahwa yang sedang kita bahas pada keterangan hadis, orang yang sudah sholat 5 waktu berarti dia telah nyambung tali hubungan dengan Allah. Adapun tali hubungan dengan sesama manusia itu sambungannya kalau pada kaitan rutinitas bacaan sholat ada. Misalnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, berarti mengagungkan Allah, sedang menyambung tali kepada Allah. Kemudian sholat itu diakhiri dengan salam, salam ke kanan dan salam ke kiri, berarti menebarkan salam itu menjaga keselamatan sesama, maka berarti sedang menyambungkan tali kepada sesama manusia. Maka sambungan tali kepada Allah lewat sholat, sambungan tali kepada sesama manusia lewat sholat berjamaah. Kalau sudah sholat dan sholatnya berjamaah, berarti sudah ada tali sambung kepada Allah, ada pula tali sambung kepada sesama manusia. Apa kata Allah? Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul mas'anah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Al-ayah. Duribat alaihimudz dhillah, dikenakan kepadamu kemalangan dalam hidup. Ainama suqifu, di mana saja kamu berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali ada tali sambung kepada Allah, ada tali sambung kepada sesama manusia. Tali sambung kepada Allah lewat sholat 5 waktu, lewat ibadah-ibadah yang lain, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau sudah ada tali sambung kita kepada Allah dengan baik, maka kemalangan hidup itu akan dihilangkan oleh Allah. Tapi ini baru terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kalau sudah baik dengan Allah tapi belum baik kepada sesama manusia? Ya. Urusan menjadi gampang apa sulit? Orang ibadahnya rajin, sholatnya tekun, luar biasa, tapi sama saudara berantem, sama tetangga nggak akur. Kira-kira dia masih mendapatkan kemalangan apa enggak? Susah enggak hidupnya? Susah ya. Berarti enggak ada kesolehan pribadi, itu enggak ada. Kesolehan itu sosial. Ya. Soleh pribadi itu, orang kalau soleh pribadi hidupnya masih susah ya. Saya lihat ada orang ya, datang ke masjid ya, datang juruk ya, sholat nggak ada salaman sama kanan kiri ya. Sholat sunnah, selesai sholat sunnah diem aja. Udah begitu qomat ikut makmum sholat itu, imam ngajak zikir wirid, makmum yang lain zikir wirid ya diem aja. Ntar zikir wiridnya imam belum selesai, dia ngelokapin orang-orang yang duduk nyolok keluar. Ada di sini yang begitu. Itu namanya dia bikin soleh pribadi. Orang begitu bisa nggak dia bangun majelis? Bisa nggak dia bangun masjid, bangun musola? Nggak bisa. Karena apa? Dia solehnya sendirian. Ada yang modelnya begitu ya. Ini orang sudah ketempelan bahasa iblis, ana khairun minhum. Kalau iblis, ana khairun minhu ya. Kata iblis, aku lebih baik daripada setan. Kalau dia
ibadahku lebih baik dari ibadah mereka. Nah, karena apa? Dia sudah masuk dalam satu kelompok yang ibadahnya merasa paling baik. Di luar kelompok dia itu bid'ah. Paham? Ya. Di luar kelompok itu bid'ah. Udah, pokoknya sesat aja. Tahlilan sesat, yasinan sesat, maulid sesat. Ya. Ada yang begitu. Kalau di masjid ini ada 3 orang aja yang model begitu. Iya, pengurus masjid udah pusing. Iya. 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 Pengurus masjid udah pusing. Satu di sini, satu di sono, satu di sono. Tapi padahal tetanggaan, tapi nggak kenal sama kita. Itu namanya membuat soleh pribadi. Ya, tidak ada soleh sosial. Sementara kan kita ada hukum sosial masyarakat. Maka kalau kita pingin tidak timpakan kemalangan, sesudah hablum minallah dengan baik, wa hablum minan nas. Membangun jaringan hubungan antar sesama manusia. Maka pernah saya sampaikan bahwa sholat berjamaah itu tidak sekedar ngumpul sholat bersama, dikomandoi oleh imam lalu kita bermakmum bersama, tidak sekedar itu. Bahwa sholat berjamaah itu jamaahkan hati kita, akurkan hati-hati kita satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, bukan menempelkan kaki, tapi menempelkan pundak satu dengan pundak yang lain. Sawwu sufufakum wasaddul halal, gitu kan? Saddul halal apa saddul hilal, ya. Ya, luruskan pundak-pundak kalian. Nah, makna yang dalam dari itu bahwa dalam sholat ada silaturahim, bahwa dalam sholat ada kesatuan jiwa, ada kesatuan pikiran. Karena kata Rasulullah, nanti akan datang satu masa orang itu badannya ngumpul jadi satu, tapi pikirannya masing-masing, hatinya nggak pada akur satu dengan yang lain, sehingga ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, kalau kelompok-kelompok begini sudah ke masjid, aduh, musibah. Musibah. Nah, kemudian dari sholat berjamaah itu berjamaahkan pula ekonominya. Kalau misalnya saya butuh baju, maka belilah baju itu kepada teman kita yang dagang, yang jamaah bersama. Jadi kita nguntungin dia, ya. Kita mau jahit baju, ada nggak teman-teman kita yang jamaah ini dia tukang jahit? Ya, jahitkanlah baju kita ke dia, jangan ke orang lain. Misalnya kita mau hajat, butuh ayam, ya, ayam, daging ayam, ya. Ada nggak jamaah kita yang dagang daging ayam? Belanjalah kepada teman kita yang sejamaah. Harganya lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena berarti memberikan untung kepada saudara kita sendiri. Kalau saudara kita ada untung, dia buat ngurusin anaknya sekolah, anaknya ngaji, jadi kebaikan. Kita butuh beli kelapa, ada nggak jamaah kita yang tukang kelapa? Belanjalah ke situ. Jadi inilah makna jamaah yang sesungguhnya. Sampai misalnya nanti kita butuh mengangkat pemimpin, angkatlah pemimpin yang terbaik di antara teman-teman kita yang berjamaah. Itu akan menjadikan nilai kebaikan. Dari situlah maka kesulitan-kesulitan hidup itu akan dibuang oleh Allah. Kalau kita sudah bisa membangun hubungan dengan Allah baik, membangun hubungan dengan sesama manusia baik, maka akan ketemu hidup itu menjadi maslahat, menjadi kebaikan, ya. Ada orang urusan ibadah kan urusan kita sama Allah, yang penting kita baik sama orang, ya. Kalimat ini kelihatannya bagus, ya. Tapi sesungguhnya dia sedang menutupi kekurangannya. Dia baik dengan sama manusia itu baru di dunia, ya. Besok di akhirat masalah nggak? Masalah, karena tidak baik dengan Allah. Atau sebaliknya, dia baik untuk dirinya,
kepada Allah tapi dia tidak baik kepada orang lain, itu juga menjadi masalah. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya ini ahli ibadah, sholat rajin, kebaikan jalan, tapi dia itu kerjanya nyakitin tetangganya melulu. Kalau ngomong suka sindar-sindir ya. Kalau beli sesuatu suka dipamerkan, jadi membuat sakit hati tetangga. Ya Rasulullah, bagaimana orang seperti ini? Huwa ahlun nar. Ini orang perempuan, hiya min ahlin nar. Dia masuk golongan orang neraka sekalipun sudah sholat lima waktu. Kenapa? Karena tidak ada kesolehan secara sosial. Nah, jadi bagaimana membangun hablum minallah wa hablum minan nas? 5 waktu jangan ditinggal. Hablum minan nasnya kumpul dalam sholat, yaitu berjamaah. Demikian. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Orang bertakwa masuk surga berbondong-bondong. Nanti orang bertakwa dikumpulin dengan orang-orang bertakwa. Ya. Orang-orang yang beriman bertakwa kumpul dengan orang bertakwa. Ini kumpulan orang bertakwa, maka insya Allah kita kumpul. Kendaraannya apa? Masjid Al-Amaliyah. Nanti kita akan dibawa ya pakai kendaraan Al-Amaliyah. Supirnya siapa? Pak Haji Rosidi. Kondekturnya siapa? Pak Ustadz ya Pak Ready ya. Nah nanti di absen ya, si A, si B, si D, si C terus gitu. Ada orang lain mau masuk, ditanya, kamu jamaah mana? Wah saya nggak pernah jamaah apa? Oh nggak bisa. Ini kumpulan jamaah Al-Amaliyah ya. Kalau kurang satu dicari nggak? Cari, kayak orang pergi umroh hilang satu aja dicari sampai ketemu ya. Jadi begitu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ya. Nanti orang bertakwa itu akan dikelompokkan ya, berkelompok-kelompok. Di kitab yang satu dijelaskan ada komandannya masing-masing. Ada yang dikomandoi oleh Sayyidina Abu Bakar, ada yang dikomandoi oleh Sayyidina Umar, ada yang dikomandoi oleh Sayyidina Utsman, ada yang dikomandoi oleh Sayyidina Ali ya. Tapi jangan salah, ada yang dikomandoi oleh Fir'aun. Kan udah baca kita kitabnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.